Halo semua, kami akan menjelaskan tentang fertilisasi. Sebelumnya kami dari kelas A dan C, berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Pengertian fertilitas. Menurut Mulyadi tahun 2003, fertilitas merupakan hasil reproduksi yang nyata dari seorang atau sekelompok perempuan. Pengertian fertilitas menurut Mantra tahun 2003, fertilitas sama dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu keluarnya bayi dari rahim seorang perempuan yang menghasilkan tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, berteriak, menangis, jantung berdenyut, dan sebagainya. Pengertian fertilitas menurut Soekarno tahun 2010, fertilitas merupakan jumlah anak yang dilahirkan dengan pengertian anak yang dilahirkan dalam kondisi hidup dengan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya, fertilitas dan fekunditas. Fertilitas dapat diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang atau sekelompok wanita, di mana fertilitas menyangkut jumlah kelahiran bayi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan, fekunditas memiliki arti kemampuan secara fisik seorang atau sekelompok wanita untuk melahirkan anak. Istilah dalam analisis fertilitas: yang pertama lahir hidup, yang kedua lahir mati, yang ketiga abortus, yang keempat masa reproduksi, yang kelima sterilisasi, dan yang terakhir natalis. Faktor yang mempengaruhi fertilitas. Menurut Ida Bagus Mantra tahun 2004, faktor yang mempengaruhi fertilitas dibagi menjadi dua, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Faktor demografi terdiri dari usia kawin pertama, struktur perkawinan, proporsi perkawinan, paritas, dan disrupsi perkawinan. Faktor non-demografi terdiri dari tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, urbanisasi, industrialisasi, perbaikan status perempuan. Teori fertilitas menurut para ahli. Yang pertama, teori Davis dan Black tahun 1998. Mereka menyatakan bahwa reproduksi berlangsung dalam 3 tahap, yaitu hubungan kelamin, konsepsi, dan kelahiran. Mereka juga berpendapat bahwa faktor sosial mempengaruhi fertilitas melalui variabel antara. Selanjutnya ada teori Friedman tahun 1962. Friedman berpendapat bahwa faktor lingkungan juga mempengaruhi fertilitas. Faktor-faktor lain yang juga dikemukakan oleh Friedman antara lain tingkat mortalitas, norma tentang besarnya keluarga, struktur sosial ekonomi, dan norma tentang variabel antara yang kemudian disatukan dalam determinan fertilitas Friedman atau diagram Friedman. Selanjutnya, teori Liebenstein tahun 1958. Liebenstein mencetuskan teori ekonomi tentang fertilitas. Ia berpendapat bahwa anak dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kegunaan dan aspek biaya. Teori Baker tahun 1960 membentuk teori baru, yaitu teori ekonomi rumah tangga. Ia menilai anak sebagai suatu barang konsumsi yang memberikan kepuasan tertentu bagi orang tua dan membantu perekonomian orang tua. Yang kelima, teori Esterlin tahun 1975. Esterlin berpendapat bahwa permintaan akan anak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, harga, dan selera. Selanjutnya, angka kelahiran adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kenaikan angka kependudukan pada suatu negara. Tujuannya adalah untuk mengamati peningkatan pembangunan pada bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan dalam menunjang keberhasilan pembangunan serta menangani permasalahan penduduk yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Adapun rumus angka kelahiran yaitu jumlah bayi lahir dibagi jumlah penduduk dikali 1000. Negara Niger masuk pada peringkat utama sebagai angka kelahiran tertinggi di dunia dengan jumlah populasi penduduk 24,8 juta jiwa. Negara dengan angka kelahiran rendah yaitu negara Monaco dengan jumlah populasi penduduknya yaitu 39,564 jiwa. Angka kelahiran di Indonesia. Perkiraan pertambahan 400 sampai 500 ribu kelahiran di tahun 2020 hingga awal tahun 2021 akibat menurunnya penggunaan alat kontrasepsi selama pandemi. Ada sumber data fertilitas. Yang pertama, survei penduduk. Terdapat 3 karakteristik utama dalam survei, yaitu informasi dikumpulkan dari sekelompok orang, ditampung melalui pengajuan beberapa pertanyaan dari suatu populasi, informasi yang didapatkan dari sampel bukan bersumber pada populasi. Pilihan sumber data survei yaitu kualitas data lebih baik daripada sensus, biaya dan waktu cenderung sedikit, resiko kesalahan dapat diperkirakan, dan pelaksanaannya yang mudah. Kelemahannya yaitu dalam mendeskripsikan populasi hanya berupa perkiraan, mengambil sampel tidak terlalu tepat, dan memerlukan kerangka sampel. Yang kedua, sensus penduduk. Pelaksanaannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sensus de facto yang merupakan penjumlahan penduduk yang menetapkan bahwa penduduk suatu negara apabila melakukan pemilihan harus bersangkut dengan negaranya tersebut. Yang kedua, sensus de jure merupakan sensus yang dilakukan berdasarkan tempat tinggal penduduk. Keunggulan yang dimiliki oleh sumber data sensus yaitu akurat, lengkap dalam jangkauannya, terhindarnya dari resiko pengaruh kesalahan sampel, dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, mengetahui gambaran sebenarnya suatu populasi, serta sebagai kerangka dalam melaksanakan survei.
dimiliki oleh sumber data sensus, yaitu biaya yang dikeluarkan cenderung mahal, sering terjadi kesalahan dalam penjumlahan dana jawaban responden, dan peluang tidak semua hasil terhitung. Ada registrasi penduduk adalah penulisan kondisi penduduk yang dilakukan secara kontinu dan berkepanjangan. Kelebihannya yaitu data yang bersifat faktual, mendeskripsikan data hingga tingkat pemerintah terendah, mempermudah penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Kelemahannya yaitu informasi yang didapatkan sedikit, ketelitian dan kelengkapan tergantung dari konsistensi dan keberlangsungan penulisan. Ukuran dasar fertilitas yang pertama, angka kelahiran kasar atau CBR dengan rumus jumlah kelahiran dalam setahun dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dikali 1000. Yang kedua, angka fertilitas umum atau GVR dengan rumus jumlah kelahiran dalam setahun dibagi jumlah penduduk wanita usia reproduksi dikali 1000. Angka fertilitas menurut umur atau ASFR dengan rumus jumlah kelahiran wanita pada kelompok umur I pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk wanita pada kelompok umur I pertengahan tahun yang sama dikali 1000 dengan catatan I adalah kelompok umur wanita 15-49 tahun. Angka fertilitas total atau TRF dengan rumus 5 kali angka kelahiran menurut kelompok umur I. Anak lahir hidup atau CEB dengan rumus banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh kelompok umur I dibagi banyaknya wanita kelompok umur I. Selanjutnya ada bonus demografi, merupakan suatu keuntungan ekonomi yang terjadi ketika masyarakat dengan usia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif. Parameter yang digunakan adalah rasio ketergantungan. Tingginya fertilitas pada beberapa kelompok suku besar di Indonesia terkait dengan keinginan untuk memiliki anak yang banyak, rendahnya umur kawin pertama wanita, dan adanya anggapan bahwa mereka yang memiliki jumlah anak banyak memiliki nilai sosial yang lebih tinggi.